Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan bahagia, dengan menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, mengingat nikmat-Nya. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengingat nikmat Allah tersebut, kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kami sayangi dimanapun kalian berada, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, Ustadz berharap kalian semua tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajaran yang telah diberikan, baik itu berupa tugas, baik itu berupa murojaah, hafalan dan lain sebagainya. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan pertama kita pada kesempatan yang mulia ini adalah membahas tentang tauhid. Adapun yang menjadi pokok pembahasannya adalah sebab-sebab kebahagiaan. Insyaallah nanti poin-poin berikutnya akan dijelaskan apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Namun sebelumnya, agar pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik atau ada baiknya kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adik semuanya, di rumah bisa diikuti bersama-sama doa yang biasa dibaca ketika kita hendak memulai pelajaran. Ustaz hitung dimulai dari pertama, 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Insyaallah lanjutkan pada tema yang telah disebutkan dari awal tadi, yaitu sebab-sebab kebahagiaan. Nah, pada awal pembahasan ini yang perlu kita ketahui adalah ada 4 hal. Bagi adik-adik bisa sambil dilihat buku pelajaran tauhidnya di bab awal, dan bagi yang ingin mencatat juga dipersilakan, bisa disediakan buku dan pulpen atau pensilnya. Apa-apa yang perlu dicatat nanti bisa dicatatkan di bukunya masing-masing. Yaitu ada 4 hal yang wajib untuk kita ketahui, anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama al-ilmu, itu ilmu. Nah, ini wajib kita untuk ketahui. Yang kedua amal,
Setelah kita mengetahui ilmu, kemudian kita ketahui amal. Kemudian setelah amal, yang kita ketahui itu dakwah, dan yang terakhir sabar. Nah, keempat hal ini wajib kita ketahui muslim. Nah, untuk penjelasannya apa itu ilmu, apa itu amal, apa itu dakwah, apa itu sabar, insya Allah akan kita mulai pembahasannya atau penjelasannya pada poin berikutnya. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan yang pertama yaitu ilmu. Apa itu ilmu? Yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Nah, jadi untuk mengenal Allah itu, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam tidak akan kita ketahui kecuali dengan dalil-dalil. Dalil yang pertama itu Al-Quran, kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua itulah yang menjadi tolak ukur kita untuk mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Rasulnya, dan mengetahui tentang penjelasan agama Islam secara luas. Ya, adik-adik, mudah-mudahan bisa dimengerti ya apa yang dijelaskan tadi. Sekali lagi, bagi yang ingin mencatat apa yang ingin dicatat, dipersilakan. Kemudian selanjutnya yang penjelasan dari yang kedua, setelah kita menjelaskan yang pertama tadi ilmu, yang kedua itu beramal dengannya. Maksudnya adalah kita beribadah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat di dalam Al-Quran dan nabinya melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan yang lurus. Apabila kita berpegang teguh dengan keduanya, itu berupa Al-Quran, berupa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis, maka kita tidak akan tersesat. Nah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku tinggalkan kepada kalian itu dua perkara. Seandainya kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka pasti kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik adik-adik, insyaallah paham ya pembahasan yang kedua ini, itu beramal. Bagaimana kita beramal? Yaitu dengan berpedoman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan berpedoman kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu berdakwah. Artinya berdakwah itu mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Mengajak bagaimana manusia itu mau menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ajak, dan untuk mengajak ini berbagai macam cara bisa kita lakukan, baik itu berupa ceramah, bisa berupa tulisan, atau dengan pergaulan kita bisa memperkenalkan Islam, memperkenalkan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam Islam itu sendiri. Adik-adik kami atau anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin ketiga tentang definisi berdakwah yang telah dijelaskan tadi. Saya harap anak-anak kami paham ya, dan bisa dicatat bagi yang belum paham. Kemudian yang terakhir dari keempat tadi ialah sabar. Apa itu sabar? Artinya menahan diri dari yang bisa membuat kita jauh dari kebenaran. Apa saja itu? Insyaallah dijelaskan. Dalam hal ini sabar terbagi tiga. Jadi sabar itu ada tiga macam.
Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ya, kita sabar menjalankan perintah Allah, salat, kita perlu kesabaran. 5 waktu sehari semalam, kita ketika datang waktunya salat, kita diperintahkan untuk salat. Apalagi ada salat yang kadang sebagian manusia ada berat untuk melaksanakan, itu seperti salat subuh. Nah, bangun pagi itu merupakan perkara yang sangat berat bagi sebagian orang. Tapi itu kita butuh kesabaran, istiqomah di dalam menjalankan perintah Allah. Berupa zakat, itu mengeluarkan sebagian harta kita untuk dibagikan kepada fakir miskin, melaksanakan ibadah haji, dan ibadah-ibadah lainnya yang di dalamnya kita diperintahkan untuk sabar, untuk istiqomah menjalankan perintah di dalamnya. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar di dalam menjauhi larangan Allah. Pada dasarnya manusia itu memiliki hawa nafsu. Dia ada keinginan untuk melanggar perintah Allah. Maka kita seorang muslim diperintahkan untuk bersabar, menahan diri. Jangan sampai kita mengerjakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini butuh kesabaran. Kita ingin berlaku bohong, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sabar. Apapun konsekuensinya, kita wajib untuk jujur kepada semua orang. Tidak boleh kita melakukan kecurangan, tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membuat orang terganggu. Nah, di sini butuh kesabaran, menahan diri. Karena nafsu yang ada pada diri kita itu senantiasa untuk melakukan kejelekan. Jadi kita tahan diri kita untuk melakukan keburukan tersebut. Dan keburukan-keburukan lainnya yang telah dijelaskan larangannya, baik dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, sabar yang ketiga, yaitu sabar ketika ditimpa musibah. Nah, ini sabar yang luar biasa, membutuhkan perjuangan kita untuk sabar. Kenapa? Karena banyak manusia kadang-kadang pada tahap ketika ini banyak tidak sabar ketika ditimpa musibah, ditimpa bencana, atau ada masalah di dalam keluarganya. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah, kadang pada anak-anak kami juga ada sifat kadang nggak mau mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi ini kita dilawan. Yang awalnya nggak mau untuk mengerjakan tugas, dilawan, sabar. Tidak mau melakukan tugas, latihan, tidak mau hafal, itu merupakan perbuatan yang tidak bagus. Jadi kita lawan dengan cara apa? Semangat untuk melakukan kegiatan, melakukan tugas, mengerjakan, menyelesaikan apa yang telah diperintahkan oleh ustazahnya. Nah, ketika kita sabar di dalam hal ini, ya kita mestinya sabar. Karena itulah ciri khas seorang muslim. Karena seorang muslim itu semua perkaranya, apapun yang dia dapatkan, baik itu berupa nikmat maupun berupa azab atau musibah, ketika dia tahu meletakkan posisinya pada posisi yang seharusnya, maka dialah orang yang paling beruntung. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu lahu khairan." Sesungguhnya sungguh menakjubkan perkara seorang muslim itu, menakjubkan. Jadi Rasulullah memuji orang-orang yang perkara seorang muslim itu. Apa yang Rasulullah SAW puji? Karena seluruh perbuatan yang dilakukan itu mengandung kebaikan. Kenapa mengandung kebaikan? Ada 2 syarat. Yang pertama, walaisa zalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan perkara ini tidak akan dialami orang di luar Islam, kecuali orang Islam itu sendiri ketika dia menjalani 2 syarat ini. Yang pertama, in asabathu sarra syakara fakana khairun lah. Ketika dia mendapatkan nikmat, apapun nikmat yang dia dapatkan, maka dengan nikmat tersebut dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairun lah, maka itu baik untuk dirinya. Jadi apapun kita mendapat nikmat, segera bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan itu baik. Dan sebaliknya, in asabathu sarra sabara fakana khairan lah. Dan apabila ditimpa musibah, sakit misalkan, kehilangan orang dia sayangi, atau kehilangan barang-barang yang selama ini dia selalu sayangi, dia selalu simpan dan sering hilang, itu merupakan musibah. Tapi dia bersabar di dalamnya. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sebuah kebaikan bagi dirinya. Jadi agar kita mendapatkan kebahagiaan apapun yang kita alami, tidak lain dua tadi. Ketika kita mendapatkan nikmat, sekecil apapun nikmat tersebut, kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu agar kita mudah untuk mensyukur nikmat Allah itu dari hal yang terkecil kita usahakan bersyukur kepada Allah. Karena mustahil seorang itu bisa bersyukur dengan sesuatu yang lebih besar kalau yang terkecil aja dia sepelekan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkurillaha qalilan lam yashkurillaha katsiran." Yang tidak bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa mensyukur yang banyak. Maka kita mulai dari yang terkecil, sehingga dengan dilatih mensyukur nikmat Allah yang sekecil, maka kita akan terbiasa apapun nikmat yang Allah datangkan, berikan kepada kita begitu mudah untuk mensyukurinya. Dan sebaliknya, ketika ada musibah, kita diperintahkan untuk bersabar, maka itu semuanya merupakan kebaikan yang merupakan kunci kebahagiaan seseorang. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka ketika mendapatkan kenikmatan, mereka berpoya-poya, mereka habiskan untuk berpesta dan lain sebagainya, dan wala'udzubillah, mereka gunakan untuk menyombongkan diri. Dan ketika ditimpa musibah, mereka berputus asa. Putus asa bukanlah sifat seorang muslim, bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan orang-orang yang berputus asa itu adalah orang-orang kafir. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan secara ringkas tentang 4 poin yang kita ketahui tadi. Yang mana tadi? Yang pertama yaitu ilmu, yang kedua beramal, yang ketiga berdakwah, dan yang terakhir yaitu bersabar. Dan yang paling panjang penjelasannya itu sabar ya. Anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari apa yang telah dijelaskan dari awal tadi, yaitu bahwa dari keempat perkara tersebut terdapat di dalam di sebuah surat yang mulia, yang mana di sebuah surat ini pendek dan insya Allah Ustaz yakin semuanya pada hafal dengan surat ini, yaitu surat Al-Asr, yaitu surat ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kenapa kerugian? Jadi Allah itu bersumpah bahwa manusia itu semuanya berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali itu apa? Yang pertama, orang itu beriman. Tentunya dia Islam, beriman kepada Allah, Rasulnya dan lain sebagainya. Kemudian lanjutnya apa? Wa amilus salih, dan dengan iman dia itu dia beramal saleh. Dan setelah itu dia berdakwah dengan apa yang dia miliki, dan yang terakhir dia bersabar dengan apa yang dia alami, baik itu berupa musibah, berupa nikmat dan sebagainya. Dia bisa bersabar. Bagaimana sabar? Yang itu dijelaskan di awal di pembahasan sebelumnya tadi. Anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sampai di sini pembahasan tentang bab pertama, yaitu sebab-sebab kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz jelaskan anak-anak kami bisa memahaminya.
bisa mengamalkannya, dan insya Allah bisa mendakwahkan kepada kaum muslimin, sehingga dengan begitu semuanya mendapatkan manfaat dari apa yang telah dijelaskan. Baik anak-anak kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena telah selesai, maka alhamdulillah materi telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan apa yang Ustaz jelaskan anak-anak kami bisa memahaminya, dan bagi yang mencatatnya itu ada nilai plus, nanti bisa diulang-ulang seandainya lupa apa yang telah dipelajari. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama berdoa sebagai penutup pelajaran kita pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa azabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan terima kasih, mohon maaf segala kekurangan di dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.